Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semoga situasi Kamtibmas di wilayah sahabat semuanya selalu dalam keadaan aman, terkendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kata pencurian mungkin sudah sering sekali kita dengar. Bahkan, mungkin saja beberapa sahabat ninja di rumah pernah menjadi korban pencurian. Atau mungkin juga beberapa sahabat ninja pernah juga menjadi pelaku pencurian. Ya, pencurian dalam kehidupan saat ini ibarat kertas dan perangko, tidak terpisahkan. Tapi semoga saja suatu saat nanti pencurian dapat sama-sama kita hilangkan dari muka bumi ini. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Di video kali ini, saya akan mengulas tentang pencurian, mulai dari pengertian, jenis pencurian, contoh pencurian, dan hukuman pidana untuk kasus pencurian, serta hal-hal lain yang terkait dengan pencurian. Sahabat ninja semuanya, secara teoritis, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah dan tanpa izin dari pemiliknya. Orang yang melakukan pencurian disebut pencuri. Dalam bahasa Belanda, pencurian disebut diefstal. Dalam bahasa Inggris disebut dief. Dalam bahasa Sasak, mencuri disebut memaling. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, secara umum pencurian dapat digolongkan menjadi 4 bagian. 1. Pencurian ringan. 2. Pencurian biasa. 3. Pencurian dengan pemberatan atau curat. 4. Pencurian dengan kekerasan atau curas. Mari kita bahas satu persatu keempat bagian pencurian ini. Kita mulai dari 1. Pencurian ringan. Pencurian ringan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan tidak sah. Namun karena unsur-unsur tertentu, ancaman hukuman terhadap pelaku diringankan. Beberapa unsur tersebut antara lain: 1. Pencurian dilakukan tidak di dalam rumah atau kediaman tempat tinggal. 2. Nilai barang atau benda yang dicuri tidak melebihi dari jumlah nilai yang sudah diatur oleh undang-undang. Beberapa contoh pencurian ringan misalnya: 1. Mencuri helm yang diletakkan di atas motor, tetapi motor tersebut diparkir di pinggir jalan. 2. Mencuri buah yang jatuh di pekarangan, tetapi pekarangan tersebut tidak dipagar. 3. Mencuri sendal di masjid atau di tempat umum. Ancaman hukuman untuk pelaku pencurian ringan terdapat dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Yang kedua adalah pencurian biasa. Secara teori, pencurian biasa adalah pencurian yang proses perbuatannya tidak disertai dengan unsur pengerusakan, pengancaman, kekerasan, dan waktu perbuatannya tidak dilakukan pada malam hari, serta nilai barang yang dicuri tidak lebih dari jumlah yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh pencurian biasa misalnya: 1. Mencopet dompet orang yang sedang belanja di pasar yang dilakukan seorang diri dan jumlah uang yang didapat oleh pelaku di bawah Rp2.500.000. Contoh kedua, mengambil handphone orang lain yang tertinggal di dashboard sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki. 3. Mencuri pakaian di toko pakaian pada siang hari dengan cara mengelabui pemilik atau penjaga toko, namun nilai pakaian yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000. Ancaman hukuman pencurian biasa terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 3. Pencurian dengan pemberatan atau curat. Secara teori, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Contoh pencurian dengan pemberatan: 1. Pencurian sapi, kerbau, kambing, atau hewan ternak lainnya. 2. Mencuri televisi atau barang elektronik lainnya di rumah, toko, atau ruko seseorang pada malam hari dengan cara merusak pintu atau mencongkel pintu maupun jendela rumah, toko, atau ruko tersebut. 3. Mencuri di rumah atau kios yang sedang dalam kondisi terbakar. 4. Mencuri sepeda motor atau mobil dengan merusak lubang kuncinya menggunakan kunci T atau benda lainnya. Ancaman hukuman pencurian dengan pemberatan terdapat dalam pasal 363 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Pencurian ternak. 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Poin 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang keempat adalah pencurian dengan kekerasan atau yang lebih kita kenal dengan istilah curas. Secara teori, pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dalam proses pelaksanaannya didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Contoh pencurian dengan kekerasan: 1. Penjamretan. 2. Pembegalan. 3. Perampokan. Dan kasus-kasus lain yang sejenis. Ancaman hukuman pencurian dan kekerasan terdapat dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi: Poin 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Poin 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. 2. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Poin 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Poin 5. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.
Demikian pembahasan saya tentang kasus pencurian. Apa yang saya sampaikan bukanlah hal yang paling benar, karena masih banyak referensi lain mengenai kasus pencurian ini. Tapi, semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Semoga situasi Kamtibmas di wilayah sahabat semuanya selalu dalam keadaan aman terkendali. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna.